Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kepada kita semua nafas hidup. Dia memberikan kepada kita hari yang baru untuk kita jalani sepanjang hari ini. Sebelum kita memulai atau melanjutkan aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, pagi yang indah cerah ini kami umat-Mu datang di hadapan hadirat-Mu mengucap syukur karena hari yang baru Tuhan anugerahkan kepada kami untuk kami jalani. Sebelum kami melakukan aktivitas kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan di dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab dari Yesaya pasal 14 ayat 1. Yesaya pasal 14 ayat 1, firman Tuhan berbunyi, sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka, maka orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka dan akan berpadu dengan kaum keturunan Yakub. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam sejarah kita tahu bersama dari Alkitab bahwa bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang dikasihi dengan ikatan sumpah kepada nenek moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi bangsa Israel adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, bangsa perjanjian, bahkan bangsa yang terikat dengan sumpah Tuhan kepada nenek moyang mereka, bangsa yang dikasihi. Namun dalam kehidupan bangsa itu, ketika mereka tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, ketika mereka melanggar akan firman Tuhan, maka Tuhan pernah membiarkan mereka diserbu oleh bangsa lain. Dalam sejarah Alkitab tercatat bahwa Israel utara 10 suku pernah diserbu oleh kerajaan Asyur pada saat pemerintahan Raja Sanherib, kurang lebih tahun 722 sebelum Masehi. Kemudian kerajaan selatan Israel yang terdiri dari 2 suku, ibu kotanya Yerusalem, pernah diserbu oleh satu kerajaan yang besar, kerajaan yang berkuasa atas dunia saat itu, yaitu kerajaan Babel, di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar, kurang lebih tahun 587 sebelum Masehi. Jadi bangsa itu pernah dibuang. Utara dibuang ke Asyur, baik penduduk atau masyarakat yang tertinggal ataupun yang terbuang sama menderita. Begitu juga kerajaan selatan, ibu kotanya Yerusalem, pernah diserbu oleh kerajaan Babel, tembok Yerusalem hancur, istana
raja yang pernah dibangun oleh Daud hancur, bait Allah yang pernah dibangun oleh Salomo juga hancur, baik penduduk yang tertinggal maupun yang terbuang sama-sama juga menderita karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Tetapi penghukuman yang dilakukan oleh Tuhan melalui bangsa-bangsa lain bukan untuk membinasakan mereka. Dalam pembacaan kita, Yesaya pasal 14 ayat 1 mengatakan bahwa sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka, maka orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka dan akan berpadu dalam kaum keturunan Yakub. Itulah Israel sekarang. Baik bangsa keturunan nenek moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub maupun bangsa-bangsa lain yang juga menggabungkan diri di tanah Israel itu menjadi suatu bangsa. Dan mereka tergabung dalam bangsa pilihan. Jadi saudara-saudara, ketika bangsa Israel itu dibuang bukan untuk dibinasakan, tetapi sebagai pelajaran bagi bangsa itu ketika mereka tidak taat, maka Tuhan membiarkan bangsa lain untuk menghukum mereka, tetapi bukan untuk membinasakan. Karena ada saatnya Tuhan membebaskan mereka. Ada saatnya Tuhan melepaskan mereka dari cengkeraman kerajaan yang menjajah mereka. Tuhan membangkitkan suatu kerajaan baru menguasai dunia saat itu, kerajaan Persia, dan mengizinkan semua bangsa Israel baik yang ditawan di Asyur maupun yang ditawan di Babel pulang untuk membangun bangsanya, untuk membangun kotanya, untuk membangun rumahnya, untuk membangun kembali bait Allah. Bukan karena ketaatan bangsa Israel atau semua mereka sudah suci, tetapi inisiatif Tuhan sendiri yang membebaskan mereka dari penjajahan, sehingga mereka boleh hidup layaknya sebagaimana umat yang lain, sebagaimana bangsa yang lain. Ini adalah inisiatif Tuhan. Tuhan yang membebaskan mereka dari cengkraman bangsa penjajah. Itulah yang kita baca tadi dalam Yesaya pasal 1, Yesaya pasal 14 ayat 1, ya. Sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka, tanah perjanjian yang Tuhan sudah serahkan kepada mereka. Yang sekarang ini juga masih terjadi konflik akibat serangan dari Hamas 7 Oktober yang lalu. Tetapi bagaimanapun mereka adalah bangsa pilihan, bagaimanapun mereka adalah bangsa perjanjian yang terikat sumpah Tuhan, ya. Bangsa pilihan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa makna berita ini dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang pengikut Kristus, sebagai orang Kristen? Saudara-saudara, Tuhan memilih kita bukan berdasarkan kebaikan kita, bukan berdasarkan perbuatan kita, tetapi karena Allah mengasihi kita, Dia memilih kita, Dia menebus kita dengan mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus datang ke dunia menebus kita dari segala dosa kita, bukan karena kita baik, bukan karena kita suci, tetapi karena Allah mengasihi umatnya, Dia mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus menebus kita dari segala dosa sehingga kita dikuduskan, kita selamat melalui pengorbanan Yesus, yang dalam masa-masa ini kita memasuki masa-masa Advent, masa penantian akan kedatangan Yesus kembali, yang dalam masa-masa ini juga kita sedang menanti akan peringatan Natal Tuhan Yesus yang sudah datang,
ke dunia untuk menebus segala dosa kita sehingga kita selamat. Tuhan menyertai kita semua, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena di pagi ini Tuhan sudah melawat kami umat-Mu. Tuhan sudah memperdengarkan suara-Mu dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang kudus. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan sudah datang ke dunia menyelamatkan kami, menebus segala dosa kami, menguduskan kami oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami akan melanjutkan aktivitas kami, sertai kami dan berkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.